Berikutnya adalah struktur kendali if else. Struktur kendali if else digunakan ketika kita ingin memilih dua pernyataan atau blok pernyataan berdasarkan kondisi tertentu. Sintaksnya if kondisi pernyataan, else pernyataan 2. Ya, jika kondisi pertama terpenuhi, maka pernyataan 1 akan dijalankan. Tetapi jika kondisi tidak terpenuhi, else, maka pernyataan yang kedua yang akan dijalankan. Contohnya, if nilai lebih besar sama dengan 56. Nah, akan ditampilkan lulus. Jika nilai lebih besar dari 56, maka akan ditampilkan nilainya lulus. Else, tetapi jika kondisi nilainya tidak terpenuhi, nilainya kurang dari 56, else maka keterangannya tidak lulus. Kalau saya contohkan di dalam flowchart, kira-kira seperti ini. Berarti ya sama seperti yang tadi. Input nilai. Kemudian ada pertanyaan, apakah nilainya itu lebih besar sama dengan 56? Jika ya, ditampilkan lulus. Jika ya. Tetapi jika tidak akan ditampilkan tidak lulus atau gagal. Lalu selesai. Nilai diinputkan, kemudian persyaratannya adalah lebih besar dari atau lebih besar sama dengan 56. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah nilai yang diinputkan ini lebih besar dari 56? Jika ya, maka dinyatakan lulus, tetapi jika tidak, maka akan dinyatakan tidak lulus. Selesai. Itu. Nah, sekarang kita coba masuk ke bahasa pemrograman dengan kondisi yang semacam ini ya. Jika nilai lebih besar sama dengan 56, maka akan ditampilkan lulus. Tetapi jika tidak, maka akan ditampilkan tidak lulus. Coba sekarang kita masuk ke bahasa pemrogramannya. Mulai ya. Tadi. Jika nilai lebih besar sama dengan 56, maka nilainya lulus. Else gagal. Ini lulus ya. Jika nilai lebih besar sama dengan 56, maka akan ditampilkan lulus. Keputusannya adalah lulus. Else, tetapi jika nilai tidak lebih besar sama dengan 56, maka gagal. Nah, di sini yang menentukan adalah inputan nilainya. Karena di sini nilainya 90, maka nilai 90 ini lebih besar dari 56, maka lulus. Kalau misalnya di sini 55 misalnya nilainya, kemudian kalau dijalankan, maka mestinya gagal. Nah, seperti ini. Contoh yang lain misalnya menentukan usia.
usia sama dengan misalnya 17. If jika usia lebih besar sama dengan 17, maka dinyatakan dewasa. Tetapi jika tidak terpenuhi, jika tidak lebih besar dari 17, maka belum dewasa atau anak-anak. Misalnya saja ya seperti itu. Dewasa. Nah, kalau di sini 16, dari program ini dinyatakan masih anak-anak. Contoh yang lain misalnya program string agama misalnya. Agama sama dengan misalnya Islam. Jika agama sama dengan Islam, maka sholat misalnya, sholat, beribadahnya sholat. Tetapi jika tidak, else, maka tidak sholat misalnya. Misalnya seperti ini. Misalkan sholat. Nah, kalau misalkan agama ini misalnya Kristen, misalnya maka tidak sholat. Nah, kondisi agama inputannya adalah string agama. Di sini agama inputannya Kristen. Jika agama sama dengan Islam, maka yang ditampilkan adalah cara beribadahnya adalah sholat. Tetapi jika tidak, maka ibadahnya tidak sholat. Karena di sini Kristen. Nah, karena di sini operatornya sama dengan, maka yang akan ditampilkan adalah tidak sholat. Karena kondisi ini artinya tidak sama dengan, ya. Tetapi kalau misalkan seperti ini, contoh yang pertama tadi ya, agama tidak sama dengan Islam, maka yang ditampilkan adalah sholat justru. Iya. Nah, contoh saja. Kalau di sini tidak sama dengan, artinya di sini nilainya adalah true karena Islam dan Kristen tidak sama. Maka ditampilkan, justru yang ditampilkan adalah yang sholatnya. Gitu. Satu lagi contoh, misalnya struktur kendali if else. Jika perlu untuk mengeksekusi lebih dari satu baris, gunakan blok pernyataan seperti pada if berikut. Contohnya, if username sama dengan Fandi, maka user levelnya adalah administrator. Kemudian di sini ada ditampilkan selamat datang username Fandi. Kemudian pilih menu administratif. Kita coba. Misalnya username string username
kemudian string user level if jika username sama dengan Fandi, maka user level sama dengan administrator. Akan ditampilkan selamat datang plus username pilih menu administratif, else user level sama dengan guest tadi. Selamat datang plus username silahkan melihat. Oke, jalankan. Nah, karena Fandi, maka di sini selamat datangnya Fandi. Kalau di sini misalnya beda, bukan Fandi, misalnya Aldi username-nya, maka dinyatakan sebagai Fandi. Aldi, username-nya Aldi. Selamat datang. Username sama dengan mengikuti ini. Karena tidak sama dengan, maka lihat user level mestinya. Nah, sudah, ini nanti coba